Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang regresi berganda. Jadi yang pertama, definisi linear berganda. Jadi regresi menurut Sir Francis Galton tahun 1822 sampai 1911. Regresi memiliki arti peramalan, penaksiran, dan pendugaan. Kemudian Guzzarati tahun 2006 mendefinisikan analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan atau the-explained variable dengan satu atau dua variabel yang menerangkan atau the-explanatory. Variabel pertama sama dengan variabel tergantung, sedangkan variabel kedua sama dengan variabel bebas. Jadi, jika variabel bebas lebih dari satu, maka analisis regresi disebut regresi linear berganda. Regresi linear ini adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang mempengaruhi sering disebut dengan variabel bebas, variabel independen, atau variabel penjelas. Regresi linear berganda ini sebenarnya sama dengan analisis regresi linear sederhana. Hanya variabel bebasnya lebih dari satu buah. Persamaan umumnya adalah Y sama dengan A tambah B1 dikali X1 tambah B2 dikali X2. Dengan keterangan Y merupakan variabel bebas, X variabel bebas, A konstanta, B koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas. Kemudian interpretasi terhadap persamaan yang juga relatif sama sebagai ilustrasi pengaruh antara motivasi atau X1, kompensasi atau X2, dan kepemimpinan atau X3 terhadap kepuasan kerja yang menghasilkan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 0,235 tambah 0,21 kali X1 tambah 0,32 dikali X2 tambah 0,12 dikali X3. Jika variabel motivasi meningkat dengan asumsi variabel kompensasi atau kepemimpinan tetap, maka kepuasan kerja juga akan meningkat. Jika variabel kompensasi meningkat dengan asumsi variabel motivasi dan kepemimpinan tetap, maka kepuasan kerja juga akan meningkat. Namun jika variabel kepemimpinan meningkat dengan asumsi variabel motivasi dan kompensasi tetap, maka kepuasan kerja juga dapat meningkat. Model persamaan matematika regresi linear berganda. Regresi linear berganda dengan dua peubah bebas. Bentuk persamaan matematika yang menggambarkan regresi linear berganda dengan dua peubah bebas adalah Y sama dengan A0 tambah A1X1 tambah A2X2 dan seterusnya. Dengan A0, A1, dan A2 adalah koefisien yang diperoleh dari hasil regresi. Penyelesaian dari persamaan tersebut berupa sekumpulan 3 persamaan simultan dengan 3 nilai yang tidak diketahui, yaitu A0, A1, dan A2. Disajikan dalam persamaan 20, 21, dan 22. Persamaan ke-20 N kali A0 tambah sigma X1I sampai A1 tambah sigma X2I kali A2 sama dengan sigma Y1 dan seterusnya. Itu persamaan ke-20. Kemudian persamaan ke-21
sigma X1I kali A0 tambah sigma X12I kali A1 tambah sigma X2I X1I kali A2 sama dengan sigma X1I YI. Persamaan kedua-dua. Sigma X2I kali A0 tambah sigma X2I X1I kali A1 tambah sigma X22I kali A2 sama dengan sigma X2I Y1. Dengan N adalah banyaknya pasangan data X1, X2, Y. Regresi linear berganda dengan 3 peubah bebas. Linear berganda dengan 3 peubah bebas adalah Y sama dengan A0 tambah A1 X1 tambah A2 X2 tambah A3 X3. Itu persamaan ke-23. Dengan A0, A1, A2, dan A3 adalah koefisien yang diperoleh dari hasil regresi. Penyelesaian dari persamaan tersebut berupa sekumpulan 4 persamaan simultan dengan 4 nilai yang tidak diketahui, yaitu A0, A1, A2, dan A3. Disajikan dalam persamaan 24, 25, 26, dan 27. Persamaan ke-24. N kali A0 tambah sigma X1I A1 tambah sigma X2I kali A2 tambah sigma X3I kali A3 sama dengan sigma Y1. Persamaan 25. Sigma X1I kali A0 tambah sigma X12I kali A1 tambah sigma X2I X1I kali A2 tambah sigma X3 X1I kali A3 sama dengan sigma X1I YI. Persamaan 26. Sigma X2I kali A0 tambah sigma X2I X1I kali A1 tambah sigma X22I kali A2 tambah sigma X3I X2I kali A3 sama dengan sigma X2I Y1. Persamaan 27. Sigma X3I kali A0 tambah sigma X3I X1I kali A1 tambah sigma X3I X2I kali A2 tambah sigma X32I kali A3 sama dengan sigma X3I YI. Dengan N adalah banyaknya pasangan data X1, X2, X3, Y. Pemanfaatan dalam bidang pemasaran. Salah satu pemanfaatan analisis regresi adalah pada dunia bisnis atau yang berkaitan dengan aktivitas pemasaran. Kotler 1997 mengatakan bahwa ada 4 bauran pemasaran yang dapat mempengaruhi besarnya tingkat penjualan, yaitu product, price, promotion, dan place. Contoh soal dan penyelesaiannya. Contoh, data pengeluaran 10 rumah tangga untuk pembelian barang tahan lama per minggu, Y pendapatan per minggu X1 dan jumlah anggota keluarga X2 disajikan dalam tabel berikut. Jika satu rumah tangga mempunyai pendapatan per minggu X1 Rp11.000 dan jumlah anggota keluarga X2 8 orang, berapa uang yang dikeluarkan untuk membeli barang-barang tahan lama tersebut? Dan di sini terdapat gambar tentang contoh soal tersebut dan beserta jawabannya.